Kang Agung, eh, sebelum saya menjawab atau menjelaskan pertanyaan tersebut, mari kita coba lihat terlebih dahulu risiko lingkungan penularan penyakit COVID-19 khususnya di Indonesia. Kita tahu Indonesia itu adalah negara tropis yang kaya dengan sinar matahari, kaya dengan sinar hujan. Nah, di sinar matahari sendiri itu memiliki sinar ultraviolet yang mampu membunuh atau mendesinfeksi bibit penyakit. Semua bibit penyakit dapat didesinfeksi atau dibunuh oleh sinar UV dari matahari. Nah, kalau bisa melihat seperti itu, dan kemudian negara kita yang kaya dengan sinar matahari, maka kita bisa asumsikan atau bisa kita simpulkan penularan COVID-19 di udara lebih beresiko terjadi di dalam ruangan dibandingkan di luar ruangan. Oh begitu, justru di dalam ruangan termasuk rumah atau tempat kita kerja itu menjadi salah satu faktor risiko tinggi ya Pak penularan ya? Betul, bisa saja itu terjadi. Kenapa? Itu tadi, karena di udara di dalam ruangan kondisi udaranya relatif lebih stabil, tidak banyak terpengaruh oleh sinar UV matahari, atau mungkin karena ventilasinya yang kurang sehingga tidak terjadi pergantian udara yang cukup. Itu bisa menyebabkan bibit penyakit tidak hanya virus COVID-19 mampu bertahan lebih lama di udara di dalam Rumah ya, atau di dalam rumah. Nah, oleh karena itu menjadi penting bagi kita apa yang harus kita lakukan untuk menciptakan atau mewujudkan kondisi udara di dalam rumah atau di dalam ruangan yang sehat, yang memenuhi persyaratan kesehatan. Nah itu Pak, maaf sedikit saya potong Pak. Jadi resiko itu kalau rumah yang seperti apa atau lingkungan rumah seperti apa, dan mungkin kantor juga ya, yang menjadi salah satu resiko tinggi penularan dari COVID-19 ini Pak. Oke, untuk pertanyaan itu kita akan melihat saat ini desain rumah pada saat ini itu mungkin bisa kita lihat lebih sedikit dilengkapi dengan ventilasi udara, Jendela mungkin dengan ya? jendela-jendela yang lebih kecil dibandingkan rumah-rumah pada tahun-tahun 90-an dengan jendela-jendela yang besar, dengan ventilasi-ventilasi yang besar. Nah, rumah-rumah yang mungkin saat ini dibangun lebih mengedepankan penggunaan AC di dalam ruangan. Iya betul sekali itu Pak. Sehingga tidak terjadi pergantian udara yang cukup di dalam ruangan, dan tidak cukup sinar matahari atau UV dari matahari memasuki ke dalam ruangan. Itulah kenapa penularan COVID-19 saat ini lebih berisiko terjadi di dalam Karena rumah kita lebih lembab ya Pak ya? lebih ya bisa dibilang begitu. Oh. Nah terus Pak, masyarakat sendiri itu gimana Pak nih menyikapi? Karena kan kalau rumah itu udah desainnya seperti itu ya, rumah kita saat ini Sudah seperti terlanjur. ini, sudah terlanjur seperti ini. Nah itu mungkin ada yang bisa kita lakukan itu Pak, masyarakat untuk berupaya supaya bagaimana sirkulasi udara ataupun sinar mataharinya bisa lebih menembus lagi. Ya. Baik Kang Agung, makasih. Saya akan coba jawab untuk pertanyaan itu. Yang pertama tentu yang paling ideal adalah kita merubah konstruksi rumah. Ventilasinya harus perbesar, sekurang-kurangnya minimal 10% dari luas lantai. Kemudian jendelanya juga harus diperbesar. Itu yang paling ideal, ya kan? Sehingga udara di dalam ruangan bisa terganti dengan maksimal, dan sinar matahari juga bisa masuk dengan maksimal. Jadi perubahan konstruksi rumah sehat itu yang paling ideal. Tetapi bagaimana kalau kita tidak bisa melakukan itu? Yang pertama, kalau memang ruangan itu menggunakan AC, ya, dan mungkin memang lebih condong menggunakan AC karena ventilator kecil dan jendela kecil, maka pemeliharaan dan perawatan AC menjadi
bagian yang sangat penting. Seperti kita ketahui di dalam AC itu dilengkapi oleh filter, ya kan? Nah, di dalam filter ini terjadi sirkulasi udara yang terus-menerus dan debu-debu gitu ya, dan mungkin bisa menjadi tempat bibit penyakit berada di situ, akan menumpuk di filter itu, sehingga menjadi penting untuk ruang-ruangan atau rumah-rumah yang memiliki AC, maka filter AC-nya secara rutin dibersihkan dan didesinfektan. Bukan sesuatu yang sulit, bisa kita lakukan sendiri, tidak perlu memanggil teknisi AC, karena cukup membersihkan filter AC itu sendiri. Semakin sering filter AC itu dibersihkan, tentu semakin bagus. Oh begitu Pak ya, jadi ya, seminggu artinya sekali misalnya, iya, atau 2 hari atau 3 hari sekali, monggo boleh gitu kan. Kalau sekarang kan acuannya 3 bulan sekali, tapi dalam masa pandemi COVID semakin cepat semakin bagus. Jadi bagi rumah yang terlanjur seperti itu, pembersihan AC itu menjadi penting. Waduh, terima kasih banyak nih Pak Beben nih, udah memberikan penjelasannya kepada kita. Nah terus Pak Beben, masih seputar lingkungan kita nih Pak, ini kan akhir-akhir ini cuaca itu kan sering berubah Pak, artinya 3 hari panas, tiba-tiba di hari keempatnya itu hujan. Nah itu seperti apa sih Pak? Apakah dia juga akan berpengaruh atau justru merupakan semacam keuntungan buat kita terhadap berkembangnya pandemi COVID-19 ini? Ya, terima kasih Kang Agung. Sebenarnya ini jawabannya cukup panjang untuk pertanyaan ini. Sebagaimana kita ketahui, kita adalah negara tropis, kaya dengan matahari, kaya dengan hujan. Memberikan keuntungan bagi kita, karena sinar matahari cukup untuk membasmi kuman yang berterbangan di udara. Hujan yang cukup deras juga memberikan hikmah atau memberikan manfaat bagi kita, yaitu membersihkan partikel debu yang melayang-layang di udara. Nah, jadi sekali lagi, untuk negara tropis seperti kita, maka resiko penularan terjadi di dalam ruangan. Gitu. Jadi itu pengaruh daripada iklim. Berbeda mungkin di negara musim dingin atau di negara lainnya. Seperti itu Kang Agung untuk pertanyaan. Jadi justru dengan datangnya hujan itu juga justru merupakan sebuah keuntungan buat kita Pak Beben ya. Kecuali kalau kita main hujan-hujanan, nggak boleh. Iya. Baik Kang Beben, waduh terima kasih banyak ini waktunya. Ada yang mau disampaikan lagi nggak nih Kang Beben nih kira-kira nih pesan kepada masyarakat kita? Ya, terima kasih Kang Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu-ibu serta seluruh pemirsa channel Kang Agung yang terhormat. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan wabah pandemi COVID ini. Sebagaimana kita ketahui dari berita di surat kabar atau mungkin juga di televisi, bahwa angka kasus COVID-19 masih beranjak naik dari hari ke hari. Mungkin itu terjadi karena peningkatan jumlah screening, mungkin juga ada memang penularan kasus baru. Tapi menurut pendapat saya, kita tidak perlu memiliki rasa kekhawatiran yang berlebih, karena rasa kekhawatiran yang berlebih atau rasa panik justru akan memperburuk keadaan kita, membuat kita tidak fokus, stres, akhirnya justru malah sakit akibat yang lain. Tetapi itu harus tetap kita waspadai, kita harus waspada. Nah, jadi sebagai latar belakang epidemiologi dan kesehatan lingkungan, beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah jika memang memungkinkan, kita tetap ada di rumah, gitu kan? Jika memungkinkan, tidak perlu keluar rumah. Tapi kalaupun kita harus keluar rumah, maka gunakanlah masker yang rapat menutup seluruh hidung dan mulut. Ya, karena inhalasi, maksudnya virus bisa lewat hidung dan keluarnya bisa lewat hidung dan mulut. Jadi harus menutup sempurna
seperti yang saya gunakan. Kemudian masker yang digunakan pun harus memenuhi standar kesehatan. Artinya memang benar-benar mampu menahan filtrasi virus dari udara luar ke dalam atau dari dalam keluar. Jadi harus memenuhi standar kesehatan. Kemudian selanjutnya tentulah kita harus menjaga jarak yang aman dengan sekitar, terutama di tempat-tempat umum, di public area, gitu kan. Kemudian selanjutnya adalah cucilah tangan dengan sabun, terutama setelah memegang benda-benda yang berisiko, seperti pegangan pintu, meja, kursi di tempat-tempat umum. Selanjutnya adalah jika kita merasakan gejala sakit COVID-19 atau merasa tertular, gak usah panik. Hubungilah dokter bapak dan ibu, atau segeralah ke puskesmas dan tetaplah gunakan masker. Demikian, semoga bapak dan ibu serta seluruh pemirsa Kang Agung Channel tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita tidak tertular penyakit COVID-19. Amin. Dan semoga wabah pandemi COVID-19 ini dapat segera berlalu dari negeri kita. Amin. Mohon maaf bila ada kekurangan, mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Beben. Selamat beraktivitas.